di sini, Bapak sekalian. Kalau kita menyaksikan ruang perekonomian kita ini luar biasa besar, tetapi pelaku perekonomian dari umat itu jumlahnya, perannya relatif kecil. Ini tidak bisa diubah dengan semata-mata kita mengecilkan yang besar. Yang harus dilakukan adalah membesarkan yang kecil. Satu, tugas pemerintah memberikan kesempatan, tapi sisi lain adalah memberikan rangsangan kepada begitu banyak generasi baru. Untuk tadi bicara tentang akhlak unsur kinerja. Kinerja ini apa? Kreativitas, kerja keras, kerja tuntas. Ini sekalian perlu serius mendapat perhatian. Di kita merasakan betul kerja apa adanya sebagai kenormalan. Sudah tidak boleh lagi kerja ala kadarnya sebagai kenormalan. Kerja itu ya harus keras, ngoyo, kalau bahasa Jawa itu ngoyo itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngotot, ya ngototnya bahasa Jawa masih. Nggak lain, ngoyo, ngotot itu beda. Karena itu saya paling kurang cocok tuh kalau ada kegiatan hari Minggu pagi, jalan santai. Republik ini lagi perlunya jalan ngoyo, lebihnya jalan cepat. Tidak bisa lagi. Dan itu artinya dari kita, dorongannya adalah untuk perubahan mindset. Kerja keras, kerja tuntas. Ini sekalian mulai bertumbuhan, tapi harus didorong. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan soal kreativitas. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana merangsang ruang kreatif. Kalau boleh kami berikan contoh sebuah tempat di mana dua kontradiksi bisa menjadi satu. Kepatuhan pada nilai biasanya mengurangi ruang kreativitas, betul ya? Taat pada nilai biasanya tertib, rapi, tapi tidak kreatif. Di sisi lain, yang kreatif biasanya tidak pegang tata nilai, betul ya? Ada satu negara yang tidak seperti itu, namanya Jepang. Jepang itu tata nilai dipegang, kreativitas tumbuh. Umat Islam di Indonesia harus bisa menjadi contoh seperti itu. Harus. Bahwa nilai dipegang, tapi ruang kreativitas muncul. Biasanya ketika tata nilai dipegang, takut kreatif. Kreativitasnya harus didorong. Umat kita, apalagi generasi baru, didorong. Dan kreativitas, inovasi, budaya itu didorong. Kalau kita bicara tentang kemajuan, kita sekarang populer betul dengan istilah revolusi industri 1, 2, 3, 4. Seperti tahu juga bedanya kita. Kita ini di Indonesia itu merasakan 4-4-nya bersamaan kok. Ada yang di 2, ada yang di 3, ada yang di 4. Ini di Indonesia ini. Jadi gak semuanya berada di 4. Ruang itu harus ditumbuhkan. Keberanian untuk, dalam tanda kutip, melanggar untuk kebaruan harus didorong. Para dai harus berani memberikan rangsangan itu. Saya pakai batik. Ini pakaian tradisional bukan Bapak Ibu? Pakaian tradisional kan? Batik. Coba kita ingat-ingat. Dulu pakaian tradisional laki-laki ada tidak yang bergambar Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Tidak ada. Laki-laki itu pakaiannya polos. Polos, hitam, putih, merah, pol-polnya tuh lurik. Tapi tidak ada yang digambar. Coba lihat, yang digambar kalau di Jawa itu sultan saja yang boleh pakai pakaian bergambar. Lainnya tidak. Laki-laki itu pakainya polos, tidak ada. Lalu batik di mana? Batik itu sarung, tidak ada yang batik pakai kemeja. Batik itu dipakai untuk jarit, untuk sarung. Di batik sarung tidak ada batik dipakai kemeja. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang mulai menggunakan kain sarung dipakai jadi kemeja. Sebuah pelanggaran pakem. Pelanggaran pakem. Yang pada waktu itu semuanya bilang ini melanggar pakem. Tidak menghargai tradisi. Hari ini disebut sebagai tradisi. Tradisi
adalah inovasi terobosan yang diterima oleh semua dan dilaksanakan. IKADI harus bisa merangsang terobosan-terobosan seperti ini. Ilustrasinya saya hanya pakai baju batik, tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Terobosan di semua aspek. Karena kalau kita tidak berani melakukan itu, nilainya kan tidak hilang kan, nilai batiknya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat berapa puluh tahun yang lalu, tidak ada yang menggunakan kain seperti ini. Semuanya pasti menggunakan kain untuk sarung. Nah, inovasi, kreativitas itu hanya bisa muncul kalau diberikan ruang yang cukup. Nah, kebanyakan dari kita kecenderungannya adalah melakukan transfer nilai yang punya tendensi ketaatan, tapi tidak transfer rangsangan yang punya tendensi berkreasi, berinovasi. Harus dipikirkan program yang bisa merangsang untuk muncul. Faedahnya tidak dirasakan setahun 2 tahun. Faedahnya akan dirasakan di jangka yang cukup panjang, karena ini generasi baru yang akan tumbuh. Yang kedua adalah teknologi. Terus sekalian teknologi ini mengubah luar biasa. Teknologi ini, apalagi teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus didorong, terutama kalau kita bicara di aspek pendidikan. Ada kertas ya di meja ya? Ada. Boleh sambil seperti di ruang kelas sebentar. Bapak Ibu tolong ditulis 8 kali 7 sama dengan, jangan nengok kanan kiri ya. 8 kali 7 sama dengan. Lalu yang kedua, tolong jawabannya disimpan, jangan tengok kanan kiri. Pertanyaan kedua, tuliskan sebuah kalimat yang berpantun. Jangan tengok kanan kiri ya. Udah, cukup. Insyaallah kalau udah. Sekarang saya ingin tanya, ada tidak yang pertanyaan pertama jawabnya bukan 56? Alhamdulillah, IKADI matematikanya lulus ya. Nah iya, kalau bukan 56 pusing saya ini. Gimana nih? Yang kedua, ada yang mau sukarela membacakan pantunnya? Foto yang keras Pak. Jangan lupa menanam padi. Kalau ingin sukses dalam berdakwah, jangan lupa belajar dan mengaji. Ya, oke. Baik, nanti kasih mikrofon. Yang berikutnya, ada contoh. Sebentar, mana mikrofonnya pinjam Pak ya, berikan. Nama juga Pak. Nama Maman Sudarman dari Padang. Nama dari Padang juga Pak. Oh, namanya siapa yang pertama tadi? Erwin, Standar Erwin. Dari jauh kapalku datang, terlihat daerah setengah tiang. Dari jauh kami datang untuk ikut seminar nasional. Terima kasih Pak Sudarman, Pak Erwin. Ada lagi? Ibu mana? Pantun dari Ibu? Udah Pak, udah. Ibu siap-siap ya. Silakan Pak, ini Pak. Langsung. 8 kali 7 kita berkawan karena kita mau jadi maju. Lagi. 8 dikali 7 kita berkawan karena kita mau jadi dai maju. Ya, alhamdulillah. Terakhir. Wah, ini 2 terakhir ini. Ibu-ibu udah ada ya? Ada yang menyelamatkan kawan ibu dong, 1. Silakan.
Di meja ada toga dililit dengan ikat janur dari Jawa. Siang ini aku bahagia ketemu Pak Gubernur Indonesia. Siap, Masya Allah. Ya. Baik, Ya, kami Benny Malik dari Merauke. mana? Oh, itu paling sedih. Diambil mikrofonnya dulu baru ngajak. Melanggar pakem. Rakit dulu, nang ke tepian, sakit-sakit kalau senang-senang. Pak, mohon izin yang dari Merauke, nama siapa Pak? Yang keras Pak, mau pakai mikrofon. Benny Malik, Pak. Siapa? Benny Malik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, udah bapak-bapak cukup. Ibu masih ada? Yuk, ibu. Masa udah ada ibu-ibu? Satu saja. Jangan bilang gak bisa menulis kalau belum pernah dicoba. Jangan hilang rasa optimis karena itu sangat berbahaya. Ibu nama siapa Bu? Maaf. Saya dengan Martini. Bu Martini. Iya. Oke, belakangnya ada yang ngacung tadi hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Mutia Gemala. Namanya siapa Pak? Mutia Gemala. Ya, dari Jakarta Pusat. Ya. Hari ini penuh kawan di Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Hati senang bukan kepala melihat Pak Anies hari ini datang. Alhamdulillah. Saya juga senang bisa sampai di IKD di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, apa yang barusan kita sama-sama kerjakan adalah simulasi tentang ini. Alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8 kali 7, Bapak Ibu. Dan pertanyaan 8 kali 7 itu dijawab di Grand Cempaka, dijawab di Singapura, di Jeddah, di Bonn, di London, jawabannya sama. Tapi pertanyaan yang kedua, adakah yang tadi menjawab sama persis? Tidak ada. Pertanyaan kedua itu dijawab dengan kreasi. Pertanyaan pertama tidak pakai kreasi, Bapak Ibu. Tidak pakai kreasi. Jadi kalau tadi, mohon maaf Pak Benny Malik tadi menjawab dengan itu seruangan tahu semua. Betul ya kan? Itulah pendidikan kreasi kita selama ini. Namanya imitasi. Ya, tapi kita sebut sebagai kreasi. Itu yang saya katakan tadi. Merasanya kita mendidik kreasi, sesungguhnya begitu saya sebut berakit-rakit ke hulu, terusannya gimana? Sama semua. Itu sama seperti kita diberi sel cari kertas, tolong gambar keluar 2 gunung jalan di tengah, matahari di tengah. Iya kan? Betul kan? Terus sekalian, pemilik masa depan, umat yang akan berperan di masa depan adalah yang bisa menjawab pertanyaan kedua dengan baik. Itu masa depan. Dan tidak ada jawaban yang sama, tidak ada jawaban sama. Yang ada adalah perasaan ini cocok, ini tidak. Betul kan? Jadi alat ini dibuat oleh orang-orang yang menguasai 8 kali 7, tapi isinya dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua. Kita pakai ilustrasi tadi adalah pantun, tapi sesungguhnya kreasi itu lebih dari urusan pantun. Kalau lebih dari itu nggak bisa dikerjakan di ruangan ini soalnya.
Oke? Tapi kalau pakai pantun bisa dikejar ruang ini. Para dai kita semua harus menyadari perubahan ini. Dulu kita berlomba di jawaban nomor 1, berlomba di sini karena itulah masanya. Sekarang masa itu masih ada, tapi ada tambahan yang jauh lebih besar, yaitu unsur kreativitas. Itu jauh lebih besar. Bukan 8 kali 7 tidak penting, bukan, itu juga tetap penting. Tetapi ada tambahan unsur baru yang punya efek jauh lebih dahsyat. Yang membuat viral itu 8 kali 7 atau pantun? Pantun. Yang membuat pesan dakwah itu menyebar itu yang mana? Yang kreatif. Lagi-lagi, cuman tadi kita pakainya pantun saja untuk ilustrasi. Saya memberikan gambaran ini untuk kita semua, untuk saya, untuk semuanya, menyadari bahwa kita masuk di abad baru, generasi baru, tetapi kita Indonesia adalah bangsa yang ruang kreativitasnya luar biasa besar. Sayang kita tidak tumbuhkan. Bahasa lebih dari 700, suku bangsa lebih dari 400. Begitu berkumpul di tempat ini, penuh dengan variasi yang luar biasa. Betul tidak? Tapi kita secara tidak sadar mendorong anak-anak kita, generasi kita untuk melihat dengan pendekatan 8 kali, termasuk 8 kali 7 bukan hanya matematika ya. Diberikan ilmu agama pun kita mengajarkannya seperti 8 kali 7. Semuanya yang diberi angka terbaik adalah yang paling mirip dengan apa yang ada di teks. Itu yang terjadi. Karena itulah kalau anak-anak ditanya nilainya tinggi apa rendah, maka itu menggambarkan mirip apa tidak dengan yang diajarkan, bukan menggambarkan dia punya kreativitas. Karena itu kami berharap mudah-mudahan IKADI dalam Rakornas ini buat program-program untuk merangsang tumbuhnya kreativitas. Dan bangsa Indonesia memiliki kematangan mental sosiologis yang lebih baik daripada tempat lain. Ini hanya di ruangan ini saja, jadi jangan dikutip nanti. Ini agak repot nanti. Apa? Bangsa kita memiliki kemampuan mengelola perbedaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan umat Islam di tempat-tempat lain. Bapak Ibu lihat di Timur Tengah, Bapak Ibu lihat di Asia Selatan. Kalau sudah ada konflik, maka tak ada batasnya. Bisa bergenerasi, bisa panjang. Betul tidak, Bos? Bapak Ibu saksikan. Tapi di Indonesia, bukan Indonesia, Nusantara, kita ini memiliki kematangan kolektif yang luar biasa. Jadi, kolektif artinya apa? Bila ada perbedaan, kita tahu ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Karena kalau diteruskan, merusak semuanya. Kematangan itu ada di sini. Ada di sini. Sudah cukup, gak boleh diteruskan. Kalau diteruskan, rusak semua. Itu tidak terjadi di tempat lain. Contoh paling gampang, 98, Pak Harto demonstrasi, ada yang meninggal beberapa. Pak Harto kemudian cukup, saya turun. Di Mesir tidak terjadi itu. Di Libya tidak terjadi itu. Sebut aja di banyak tempat tidak terjadi itu. Ambang batas itu tidak ada. Sebelumnya sama, Pak Habibie. Contoh, Pak Habibie pertanggungjawabannya ditolak. Kalau orang ditolak pertanggungjawabannya masih boleh maju tidak? Masih. Yang beliau kerjakan cukup. Ambang batas itu turun ke bawah. Pilpres ramai kan kemarin. Ambang batasnya ada bukan? Cukup sampai sini. Meskipun pulang rodo sakit hati, betul? Rada tidak nyaman, tapi cukup, selesai. Betul tidak Mas? Pilkada se-Indonesia. Pilkada se-Indonesia yang maju ke MK itu lebih dari 300 kasus per pilkada. Diputus MK, tok. Sudah itu pulang ke kampungnya masing-masing, diterima. Belum tentu sehat, belum tentu bahagia, tapi menerima. Tahu ada ambang batas. Bapak Ibu itu tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa lain tidak memiliki seperti itu. Kita kuasai. Tadi saya sampaikan tadi, pondasinya nilai, tumbuhkan kreasi, lalu punya dasar sosiologis. Insya Allah bentangan umat Islam dari Maghribi sampai Merauke, insya Allah umat akan bangkit dari sisi timur seperti matahari akan bersinar di tiap pagi. Dan sisi timur dari bentangan itu adalah Indonesia. Kita
Indonesia. Jadi izinkan dari tempat ini bangkit. Dan mudah-mudahan dalam proses itu IKD menjadi pendorong kebangkitan umat. Demikian Bapak Ibu sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dan menyampaikan sekali lagi selamat melaksanakan Rakornas. Semoga berjalan lancar, menjadi majelis yang bawa berkah bagi semuanya, dan insya Allah diberi kesehatan sampai tuntas. Dan izinkan saya menyampaikan rukunnya pembukaan ini. Rukunnya pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 bulan Maret tahun 2020, Rakornas IKD tahun 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta. Mohon dengan segala hormat untuk tetap berada di atas pentas. Dan mari sama-sama dengan segala hormat kita memanggil untuk oleh Bapak Gubernur menandakan bahwa ragu telah diserahkan. Dan sekali lagi mohon kesediaan Bapak Gubernur dan Dewan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi Bapak Gubernur mohon tetap berada. Penyerahan cendera mata yang secara langsung sekali lagi untuk bersama. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Indonesia yang berdoa yang akan dipimpin oleh Fadilatul Ustaz Syekh Dr. Kiai Haji Tulus Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di awal doa kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ادفعنا معنا البلاء والوباء والفتن والشدائد والزلازل ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Mustafa. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video drone yang akan di semakin hari semakin kompleks, membutuhkan respon serius dari semua pihak, terutama mereka yang berdiri di garis depan dalam melakukan advokasi terhadap umat, yakni para dai. Problema dakwah yang disertai dengan perkembangannya yang pesat tentu saja membutuhkan sebuah wadah yang memberikan arahan pada umat melalui pembentukan wadah dai yang profesional, bermoral, visioner, dan visioner dalam merancang dan merekayasa langkah-langkah, rencana, dan aksi-aksi dakwah di masa depan. Wadah tersebut hendaknya bertujuan untuk memberdayakan dakwah dan dai dalam usaha merekonstruksi dan mereformasi pandangan umat terhadap tugas-tugasnya sebagai pemikul panji moralitas yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik moralitas sosial politik, budaya, maupun peradaban. Dengan demikian, diharapkan lahir Islam yang memberikan makna rahmatan lil alamin dalam dunia nyata, memberikan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang universal. Kompleksitas dakwah dalam menghadapi gelombang dan tantangan globalisasi memerlukan langkah-langkah yang progresif, proaktif, intensif, terencana, sistematis, dan seimbang. Semua langkah ini diharapkan melahirkan pandangan baru umat yang melihat Islam sebagai pemberi solusi bagi semua persoalan umat dan kemanusiaan. Rancang bangun wadah dakwah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan secara masif pada kaum muslimin agar mereka tidak terjerat dalam penyesatan yang menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Obsesi untuk memberikan kontribusi positif dan memberdayakan potensi umat inilah yang mendorong kami, para aktivis dakwah, mendirikan wadah para dai yang kemudian kami namakan Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia yang disingkat dengan IKADI berdiri pada tanggal 12 Juli tahun 2002 yang kemudian dideklarasikan pada tahun 2003, hadir untuk menjawab beragam problematika dan tantangan dakwah, karena kami menyadari bahwa
penyelesaian berbagai macam permasalahan umat dan bangsa tidak bisa diusung dengan sendiri, tetapi perlu sinergi berbagai macam potensi yang ada. Ikatan Dai Indonesia memiliki visi menjadi lembaga profesi dai yang mengoptimalkan potensi para dai untuk menegakkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan kemudian Ikatan Dai Indonesia memiliki misi menjadi wadah bagi seluruh dai untuk bisa didaya gunakan seluruh potensinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa melalui beragam aktivitas dakwah Islamiyah dengan mengusung tagline menebar Islam rahmatul alamin. Dalam merealisasikan visi dan misi ini, kami membuat dan meletakkan tujuan-tujuan mulia. Di antaranya, kami ingin memberikan pemahaman Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salafus saleh, pemahaman para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga bagaimana kami mengajarkan sikap akhlak yang mulia yang benar-benar tercermin dalam diri seorang dai, seorang muslim, ajaran Islam rahmatul alamin. Kemudian di antara tujuannya juga menyebarkan dan mengajarkan serta membela nilai-nilai Islam. Dan dalam rangka mewujudkan semua itu, kami bersinergi dengan berbagai macam institusi, lembaga, ormas-ormas Islam dalam beragam bentuk program kerja yang sudah kami susun dari berbagai macam bidang. Ada bidang dakwah, kemudian ada bidang pendidikan, ada juga bidang riset dan kajian, mengkaji berbagai macam permasalahan untuk kemudian kami hadirkan sebagai solusi, tawarkan sebagai solusi. Di samping juga ada bidang humas yang menjalin kerjasama dengan berbagai macam ormas, lembaga, institusi, dan juga di dalam IKADI kami juga ada bidang ekonomi yang dihadirkan dengan tujuan untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi dan juga kemandirian ekonomi umat. Di usianya yang sekarang memasuki 18 tahun ini, kami mohon doa restu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami para dai IKADI agar bisa terus memberikan kontribusi positif untuk bersama-sama dengan elemen dan ormas Islam yang lain dalam membangun bangsa Indonesia, membangun negeri ini yang lebih baik, dan kami bisa menghadirkan beragam program-program yang membawa kepada kemaslahatan umat dan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Acara. Hadirin dimohon berdiri. IKADI ini sekaligus pesan-pesan untuk dari seperti apa? Saya menyampaikan selamat pada IKADI yang hari ini menyelenggarakan Rakornas, dan pesannya adalah kegiatan dakwah untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini adalah pesan yang
memang sangat sejalan dengan apa yang selama ini tumbuh berkembang di Indonesia, bahwa kehadiran para dai mengikat erat persaudaraan, membangun suasana keteduhan, dan membuat suasana persatuan itu menguat. Jadi kami berharap nanti program-program yang dihasilkan lewat Rakornas ini bisa mendorong itu menjadi lebih baik lagi. Pesan gitu ya? Para dai-nya, Pak? Pesan para dai. Nah, terus menjalankan peran mulia ini, insya Allah memberikan manfaat dunia akhirat. Ya. Pak Anies, update sedikit soal corona nih Pak. Kan ada imbauan dari Pemprov ya untuk menutup sementara restoran Amigo sama Paloma, itu bentuknya larangan atau hanya imbauan saja sih? Intinya kami di Jakarta merespon cepat. Mengapa bagi kita, khususnya di ibu kota, harus waspada, merespon cepat? Karena Jakarta adalah pintu gerbangnya Indonesia ke dunia internasional. Jadi disinilah interaksi paling banyak dengan dunia internasional. Nah, kita ketahui virus corona ini bukan tumbuh dari Indonesia, tapi datang dari luar. Karena itu kita melakukan langkah-langkah preventif dan memastikan lokasi-lokasi di mana di situ punya potensi, bahkan sudah terjadi, itu ada pemantauan khusus memastikan terbebas dari potensi penularan. Jadi sesungguhnya yang dipantau lebih dari 2 itu, lebih banyak dipantau. Mungkin ada imbauan untuk memeriksakan karyawannya gitu Pak? Intinya begini, kita selalu ada namanya ODP, orang dalam pemantauan. Dan kita memberikan himbauan kepada warga yang mengunjungi tempat-tempat atau negara-negara yang terpapar untuk waspada. Bila merasakan gejala, kabari kami. Nanti tim kita akan melakukan diagnosis, dan bila perlu pemantauan lebih jauh, nanti kita siap fasilitasi. Jadi, tapi kalau yang tidak punya risiko terpapar, tidak datang ke tempat-tempat lain, potensi penularannya lebih kecil. Gitu ya, cukup. Terima kasih.